Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Ihsan. Hari ini saya akan membahas page speed. Kemarin saya sudah membahas kenapa penting site speed atau kecepatan sebuah website itu penting bagi SEO, bagi user dan termasuk bagi search engine. Akan tetapi dalam kesempatan itu, kalau saya bahas page speed terlalu dalam, videonya akan jadi sangat panjang. Jadi saya akan membahas terpisah mengenai page speed. Kebetulan saya dapat pertanyaan hari ini setelah saya publish video itu, kemudian saya dapat pertanyaan, hey Ihsan, apakah kita harus mencapai posisi 100% atau skor 100% di page speed agar kita bisa mendapatkan page 1 atau ranking 1 di Google? Karena untuk dapatin skor 100% itu sangat susah, baik untuk mobile maupun desktop. Jawaban saya sebenarnya, capailah skor ini sebaik mungkin, baik itu 90 maupun sampai 100 jika bisa. Tapi jika tidak bisa, memang tidak semuanya harus sempurna di dalam sini. Saya kasih salah satu contoh. Mungkin kalau search image in next gen format ini tidak susah-susah banget, karena tinggal kita display dengan WP atau AVIF, itu bisa menyelesaikan sebagian besar dari problem kita. Akan tetapi ada banyak hal yang di luar dari kontrol kita, atau jika memang dia di dalam kontrol kita tetapi susah sekali untuk kita kecualikan atau untuk kita muat di dalam sebuah website. Sampelnya seperti apa? Ini contohnya. Teman-teman lihat di sini ada tulisan buildermin.js. Ini kebetulan kita embed data dari internal seohealth.co. Kemudian ada analytics.js. Nah, ini analytics.js ini kan punyanya Google Analytics sendiri. Kalau kita exclude kan gimana? Tidak kita taruh di dalam website kita gimana? Ya bisa-bisa saja, tetapi dengan begitu maka kita akan terbatas dengan data. Kita tidak bisa lihat lalu lintas traffic, lalu lintas data, baik berapa jumlah visitor kita dan lain-lain, di mana mereka bounce. Padahal data-data itu sangat penting. Nah, itu yang saya maksud, tidak semuanya harus 100% sempurna atau skornya tidak harus 100 di skor. Nah, karena tidak semuanya harus kita taati. Nah, ini salah satu sampelnya. googleanalytics.com ini scriptnya Google Analytics by the way. So, karena kita perlu data, maka kita harus tetap menyematkan Google Analytics. Itu salah satu sampelnya. Ada banyak hal lainnya lagi, itu biasanya terkait dengan third party seperti Facebook. Kita menyediakan login social shares di situ atau loginnya via Gmail, via sosial media seperti Facebook, Twitter dan lain-lain. Kita bisa ambil contoh yang lain, misalkan kita tentu sepakat Detik itu cepat banget di Indonesia. Sekarang kita buka detik.com dan kita lihat skornya, apakah skornya sempurna atau tidak. Nah, ini skornya Detik. Saya buka di sini desktop. Diagnose performance issue, dia masih melakukan proses scrolling. Di sini juga sama, belum selesai. Sebenarnya dari sini saja kita udah bisa mengambil acuan bahwa detik.com yang secepat itu pun juga tidak sempurna, skornya tidak 100%. Atau bahkan kita boleh buka ini, misalkan punyanya kita browsing Google AdSense blog. Ini punyanya Google AdSense. Jadi sekarang google.com AdSense search. So, saya paste di sini, kita lihat hasilnya apakah dia akan sempurna 100 atau tidak. Nah, sembari kita menunggu ini, kita lihat di tab sebelah kiri tadi yang saya sudah buka mengenai Detik. Kita lihat, kita tentu akan bersepakat kalau Detik cepat banget. Paling tidak di browser saya dia sangat cepat dengan koneksi yang terbatas, maupun di mobile ya, di HP. Lihat skor mobilesnya Detik itu 23, kemudian skor desktopnya 51. Ini tidak baik-baik banget. Kalau di mobile tentu ini cukup buruk ya. Kemudian kita lihat problemnya di mana, ada speed index, largest content pool dan lain-lain. Ini hampir sebagian besar jadi problem ya, kecuali cumulative layout shapes. Di sini ada tulisan reduce unused JavaScript. Ini Google Syndication, page to Google Syndication. Ini Google Syndication, kemudian JS Statics, ada connect Facebook. Coba kita lihat. Ini tentu sama dengan kasusnya dengan Google Analytics yang ada di optimasi tadi. Google juga memerlukan data. Kebetulan ini dia menampilkan iklan. Ini Google Page Syndication ini adalah iklan. So, iklan itu sangat berat dan dia akan sangat memengaruhi proses loading. Nah, ini udah tulisan LCP problemnya. Kemudian apakah harus di remove oleh Detik? Tentu saja tidak, karena kalau dia hapus ini kan bagian dari revenue streamnya mereka dapat uang dari sini. Tidak harus, makanya seperti yang saya bilang tadi, tidak harus 100% skornya. Ada hal-hal yang sangat penting
yang bisa kita kompromikan meskipun itu akan berpengaruh dengan skor. Meski begitu, performance-nya Detik di SEO itu cukup baik karena memang dia punya reputasi yang cukup mentereng, terutama di Indonesia. Ini salah satu sampelnya lagi ada connect.facebook.net, karena di ini tentu kita bisa search, begitu kita klik button share saja, misalkan ini saya buka detik.com. Ini sampel saja, ini iklan. Nah, ini ada Facebook, ada Twitter, ada WhatsApp. Ini semua di load dan ini akan masuk sebagai parameter perhitungan atau akan masuk dari parameter di performance itu tadi, mempengaruhi performance. Itu sebabnya semakin banyak button yang seperti ini yang memanggil website dari luar itu akan sangat mempengaruhi skor. Nah, itu sebabnya untuk hal-hal yang seperti ini boleh kita excludekan atau boleh kita tidak memperdulikan. Kita boleh cuekin. Kenapa kita boleh cuekin? Karena di luar dari kontrol kita dan kita sangat memerlukan hal tersebut. Karena penting sekali. Tentu dengan social share itu akan menambah traffic karena mempermudah orang untuk share ke berbagai macam jejaring sosial termasuk search platform. Kemudian di sini ada Hotjar, PubMatic. Hotjar ini tentu Detik ingin mengevaluasi user experience dari si usernya sendiri, karena itu sebabnya mereka pakai Hotjar di dalamnya. Dan lain-lain, ini ada banyak, ada Google Tax Manager, ini Google Tax ya. Kemudian ada Google Analytics sama dengan optimasi tadi. Nah, Google Tax Manager juga penting. Nah, sebagian besar yang ada di sini ini sangat penting. Nah, itu sebabnya terus dia bilang transfer size 121 kilobyte potential shipping. Nah, ini kan di luar dari kontrolnya detik.com. Dia tidak bisa mereduksi ini karena size-nya itu ditentukan oleh, let's say kalau sampelnya adalah Google Syndication ini ya ditentukan oleh Google-nya sendiri. Harusnya Google doang yang mereduksi, karena Detik tidak mampu mereduksinya. Sama dengan Facebook yang ini, tidak mampu direduksi oleh Detik. Yang mampu ya Facebooknya sendiri. Tapi kan tidak mungkin kita bilang ke Facebook, Facebook ini filemu kegedean, kamu mesti save 567 kilobit sih loh, biar performance score di website saya jadi 100. Kan nggak mungkin, suatu hal yang tidak mungkin. Yang ada kita dicuekin sama Facebook. Bahkan ke Google sendiri pun kita bakalan dicuekin meskipun tools ini dibuat oleh mereka. Kira-kira begitu. Kemudian, tapi tidak semuanya hal-hal ini harus kita cuekin. Misalkan ini mesti kita perhatiin. Kemudian eliminate render blocking resource, yang mana di dalam kendali kita sendiri. Ini misalkan awsident.detik.net ini dalam kendali kita sendiri mampu kita reduksi. Akan tetapi saya nggak yakin Detik akan mereduksi ini karena kecil sekali ini. Begitu seterusnya. Jadi pertanyaannya, performance score yang ada di sini ini itu tidak harus 100%. Kadang kita harus berkompromi meskipun skornya kecil. Kenapa harus berkompromi? Karena ada banyak hal yang sangat penting dan sangat krusial, dan itu masih kita taruh di website kita. Ingat, itu akan mempengaruhi payload loh ya. Nah, seperti yang ini tadi itu akan mempengaruhi payload. Jadi semakin banyak yang kita taruh di situ, maka loadnya itu akan semakin lama. Atau beban network kepada user akan semakin lama. Kita balik ke tes hasilnya Google AdSense. Ini hasil Google AdSense desktopnya dia 95%. Kita lihat mobilenya dia 63%. Lihat, punyanya Google sendiri itu tidak sempurna meskipun kita boleh lihat ini sebenarnya nggak gede-gede banget, kecil, image-nya satu, isinya mostly text. Oh ya, ini image-nya cukup besar. Ininya tidak seberat website seperti detik.com yang load berita cukup banyak. Akan tetapi begitu pula skornya tidak sempurna, ini 63. Kalau kita bandingin dengan optimasi tadi, malah lebih baik optimasi itu daripada Google AdSense ini. Ingat, ini punyanya Google sih ya. So, itu salah satu contoh. Jadi skornya tidak harus 100. Tapi kalau memang bisa 100 ya bagus. Tetapi kalau tidak kan tidak harus maksain begitu. Tidak harus kita paksakan untuk jadi 100, jadi benar-benar sempurna. Toh ini adalah hanya salah satu faktor saja. Ini bukan satu-satunya faktor. Kecuali ini satu-satunya faktor, maka layak untuk kita kejar performance-nya jadi 100. Tetapi ini hanya satu dari bagian 200 faktor tadi itu. Ini reduce JavaScript. Google sendiri juga punya problem nih. JStatic, Google.com ini JS JavaScript-nya Google Tax Manager-nya. Jadi sama, again sini punyanya Google sendiri tapi tetap ada problem. Dan size-nya ini transfer size lihat 144 kilobyte dan lain-lain. Eliminate render blocking ini problemnya malah bukan hanya LCP saja, tapi ada FCP, ada LCP. So again, saya ulangi sekali lagi, jadi skornya tidak harus sempurna 100. Begitu.
Itu saja untuk video singkat kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.